Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari ruang penyiksaan sampai ke game yang aneh, berikut adalah 5 kisah nyata mengerikan bagian ke-11. Slap Samsan, berikut ini. Oke guys, sebelum masuk ke videonya seperti biasa, basa-basi dulu. Nah, gue punya teka-teki nih ya. Buat siapa nih ya? Jangan gua. Buat Anan deh, iya. Iya kenapa mas? Iya, aduh, Mas, ya, tukang bakso. Nih, teka-tekinya gini nih. Ibu kamu punya 4 orang anak. Anak pertama namanya Utara, anak kedua namanya Selatan, anak ketiga namanya Timur, anak keempat namanya siapa? Selatan Timur apa ya? Apa? Tahu nggak? Enggak. Barat lah. Barat. Ya, bagi yang tahu ya tulis di kolom komentar. Kelima, ruang misterius. Nah, cerita yang satu ini sempat viral di FYP TikTok karena ada orang yang menemukan ruang misterius dan juga mengerikan nih. Ceritanya ada akun TikTok yang namanya tuh Kylie Keller 20 ya, mengupload video pada tanggal 26 Juni 2021. Kylie ini itu bekerja sebagai agen properti bersama anggota keluarganya. Nah, ada satu klien yang minta video dari satu rumah yang dijual di Florida gitu, Amerika Serikat. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada satu lubang yang cukup besar yang sekiranya kalau orang masuk tuh bisa. Klien ini minta timnya si Kelly buat rekam tuh sebagai detail mengenai lubang yang besar itu. Adiknya Kelly itu langsung ngerekam lubang itu menggunakan handphonenya. Tapi pas dia masuk gak disangka dia malah menemukan ruangan misterius. Nah, gua mau lo perhatiin baik-baik. So I work in real estate on a team with my family, and my brother was showing a house yesterday in Tampa. The clients asked if he could show them what was in there. So with no hesitation, he gets his $1 moving right on down. Be careful. I was so creeped out watching this. Just wait. WTF, no thank you, no frickin' frackle thank you. Why is there a chair? And I have so many questions. Seperti yang lo lihat, lubang itu ternyata mengarah ke satu ruangan bawah tanah. Anehnya, di dalam ruangan itu ada kursi sama rantai yang digantung di atas, kayak di tembok sama di plafonnya. Di pojok ruangan juga kelihatan semacam keran atau pipa gitu yang mengalirkan air ke sana. Kelly sempat berpikir, ini mungkin tempatnya tuh kayak buat nyimpen barang yang nggak kepakai ya. Tapi dia kemudian ngeh nih sama beberapa komentar di videonya yang bilang kalau mungkin aja ruangan yang dia temuin ini itu adalah ruangan penyiksaan. Karena nggak mungkin ada beberapa rantai tergantung gitu kalau emang nggak ada tujuan. Kayak buat apa sih nih rantai? Rumah ini kebetulan udah dijual dari beberapa tahun lalu dan emang belum ada yang beli. Nah, menurut gua yang make sense ya kalau ruangan kayak gini mah biasanya disimpan buat nyimpan barang. Tapi kenapa mesti ada barang-barang di situ? Terus juga kenapa kayak bentukannya kayak ruang penyiksaan? Ya, besar kemungkinan mungkin ya ada nih sesuatu yang terjadi di ruangan ini. Video ini seenggaknya udah dilihat lebih dari 2,5 juta orang, tapi belum ada nih yang bisa kasih penjelasannya. Nah, menurut lo gimana? Tulis di kolom komentar. Keempat, dering telepon mengerikan. Ceritanya ada satu user TikTok bernama Chris dengan username-nya tuh KNG_GARBNAR. Nah, dia mengupload satu video di bulan Januari 2021. Videonya itu berisi rekaman CCTV di mana dia itu lagi hangout bareng-bareng sama temennya di rumahnya.
Anehnya, pajangan dekorasi yang berbentuk seperti telepon itu malah berdering dengan sendirinya. Padahal jelas-jelas kalau kabel dari telepon itu tidak disambungkan ke kabel telepon. Chris menggantung teleponnya ini tuh sebagai dekorasi aja. Nah, kejadian ini tuh berulang berkali-kali sampai temennya itu lari ketakutan. Perhatiin videonya baik-baik. You can add bullets if you want to, Hunter. Nah, well, that looks cool as shit. Alright, we need the code. I'm looking right at it. What? 70, what? 24. No! No! What? No! What? That phone was just plugged in! It rang. That thing's not plugged in! So I answered it. What? Did you? That's what that ringing was? What the fuck? Did you? That was the phone! Yeah, What the fuck? it rang. I answered That's it. not plugged in! Seperti yang lo lihat, mereka awalnya mendengar suara dering telepon. Nah, teman ceweknya Chris itu kemudian ngangkat tuh gagang telepon rumah yang ada di dinding itu. Kemudian dia dengerin tuh, dia pasang ke kupingnya. Beberapa saat kemudian dia ngeh ya kalau teleponnya itu nggak tersambung sama kabel telepon. Langsung dia kepikiran, kira-kira siapa nih yang nelfon? Padahal teleponnya itu nggak kesambung. Temannya Chris yang lain juga itu coba ngangkat teleponnya pas berdering lagi. Alhasil temannya itu malah mendengar suara hai dari telepon yang nggak kesambung itu. Langsung deh mereka semua tuh lari ketakutan. Lalu selanjutnya satu waktu nih Chris ngajak nih bawa pajangan telepon yang aneh tadi itu ke tempat angker. Nah, dia menggantungkan teleponnya di semacam tiang bangunan yang ada di sana. Hasilnya setelah beberapa lama ditinggalkan, teleponnya itu juga berdering dengan sendirinya. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Where the fuck is that coming from? Where the fuck? Is that coming from the other room? I don't think so. Oh my god. Come on, let's leave. Let's leave. This isn't fucking. Dude, yeah, no. We gotta check that out. No! Nathan. Why not? Dude, no, because this is how you fucking die in movies. No. Sampai sekarang nih nggak ada penjelasan detail dari Chris tentang telepon yang aneh ini. Kalau teleponnya bunyi terus, posisi kabelnya nyambung ke sambungan telepon, sambungan optik itu sih masih wajar ya. Tapi telepon yang ini kan nggak nyambung sama sekali. Seharusnya kan nggak berdering dong, karena nggak bisa nyambung ke jaringan telepon. Banyak komentar yang bilang kalau teleponnya ini tuh terkutuk. Ada yang juga bilang kalau teleponnya itu ada penunggunya. Atau mungkin malah ini sebenarnya ada wifi-nya, who knows. Menurut lo gimana? Ketiga, barang aneh di goa. Ceritanya ada satu YouTuber yang bernama Connor Kelly yang melakukan penelusuran ke goa bekas penambangan. Dia pergi ke sana bersama temannya di tahun 2019. Goanya ini itu ada di daerah Nevada, Amerika Serikat. Nah, goanya ini itu bisa dibilang penghasil perak terbesar di Amerika Utara. Connor pergi untuk mengeksplor gua tersebut dengan merekam video untuk channelnya. Anehnya, dia malah menemukan banyak sepatu anak kecil dan juga sisa tulang belulang di dalam gua itu. Nah, ini perhatiin baik-baik karena menurut gua ini aneh banget. So these shoes are extremely disconcerting. How old would you say these shoes are, Dad? That's a bone right there. You want to move up a little bit? So this is water flow. It is getting great. So we can't trust this. Seperti yang lo lihat, di pojok salah satu bagian goa itu ada tumpukan sepatu anak kecil. Connor mengiranya itu adalah ukuran anak kecil karena sepatunya tuh nggak besar, nggak seperti kaki orang dewasa. Beberapa komentar di videonya mengira mungkin di situ adalah
ada lebih dari 35 pasang sepatu. Connor juga menemukan nih sisa tulang belulang di bagian dalam goa. Tapi tulangnya itu terlihat seperti kerangka hewan. Walaupun ada beberapa tulang kecil yang terlihat ya, mungkin ya bisa dibilang ada nih kayak tulang-tulang yang mirip kayak tubuh manusia. Connor nggak memberikan update lebih lanjut mengenai kejadian ini. Dia bahkan berhenti mengupload untuk kurang lebih waktu yang cukup lama, setahun lebih lah. Nah, menurut gue itu bisa aja sepatu bekas dari penambang yang kerja di goa tersebut. Tapi kalau dilihat itu ukurannya terlalu kecil men untuk ukuran sepatu orang dewasa. Masa iya ada anak kecil kerja di tambang? Nah, kalau tulang belulang yang ini mungkin ya itu adalah tulang dari hewan-hewan yang akhirnya mati di goa dan akhirnya menjadi tulang di situ. Yang jelas sih ya sampai sekarang masih menjadi misteri ini. Kenapa ada tumpukan sepatu dan juga tumpukan tulang di goa itu? Kedua, teka-teki Publius. Ada banyak cara nih ya musisi untuk promosiin karya mereka. Banyak yang kreatif, banyak juga yang blunder. Ada yang emang satu tren nih ya yang menurut gua nih promosinya tuh keren dan ngebuat suatu hits, tapi sampai sekarang nih menjadi suatu teka-teki yang sampai sekarang tuh nggak terpecahkan. Band Pink Floyd itu dikenal pernah punya riwayat promosi karya yang unik nih. Pada tahun 1994 band ini itu lagi bawain lagu dari album The Division Belt yang judul lagunya adalah The Ball sama The Dark Side of the Moon. Tiba-tiba ada kapal udara yang terbang di antara tempat konsernya. Nah, ternyata kapalnya itu adalah semacam bagian promosinya si band Pink Floyd. Kapalnya kemudian dikirim nih ke berbagai daerah ke Amerika Utara buat promosiin lagu dan karyanya Pink Floyd. Dari sekian banyak usaha promosi band ini, ada satu yang paling uniknya ya. Pada 11 Juni tahun 1994, ada postingan di Usenet di semacam websitenya itu. Nah, pesannya ini berisi petunjuk buat mecahin teka-teki dari semua yang berkaitan sama Pink Floyd. Belakangan diketahui kalau teka-teki misteri ini itu nggak dibuat sama si band Pink Floyd-nya, tapi dibuat sama perusahaan rekaman mereka yang bernama EMI Records. Selama bertahun-tahun, anggota band Pink Floyd ini dan pihak manajemennya itu nggak ngasih clue terkait teka-teki ini. Walaupun udah banyak orang yang mencoba buat menjawab teka-teki ini, tapi itu belum berhasil sampai sekarang. Teka-teki ini tuh dibuat di tahun 94 dan sampai sekarang itu masih belum dipecahkan. Menurut gua ini salah satu trik promosi yang bagus sih, tapi ribet men. Kayak gue mau dengerin musik tapi malah disuruh mikir. Menurut lo gimana nih teka-teki ini? Kira-kira malah jadi blunder atau menarik? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Oke, sebelum masuk ke nomor 1, bagi kalian yang punya cerita, foto, video penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gue di malamjumat@awnghdtv.com. Nanti akan gue saring, terus akan gue bacakan, akan gue bedah, akan gue kasih react, akan gue kasih semacam pembahasan langsung live streaming di acara email berhantu nanti di akhir bulan. Bisa dibilang minggu depan tuh. Maka dari itu bagi kalian yang sekiranya punya cerita, foto, video penampakan, langsung aja kirimkan ke malamjumat@awnghdtv.com. Gua tunggu ya email dari lo. Pertama, perekrutan aliran kepercayaan. Lo pasti tau lah ada banyak kepercayaan atau aliran kepercayaan di dunia yang seenggaknya itu mempercayai hal-hal yang aneh. Misalnya kayak Heaven's Gate dan juga Realianisme yang percaya sama UFO dan juga super alien. Nah, apa jadinya nih kalau ada aliran kepercayaan yang merekrut anggotanya lewat game? Ceritanya pada tanggal 22 Juli 2013 ada satu game RPG gitu ya yang dibuat sama RPG Maker yang bernama si RPG Maker itu bernama si Phoenix. Nah, gamenya itu bernama Kanye West 3030. Seperti yang lo tahu, Kanye West ini kan rapper paling terkenal lah di dunia. Jadi seluruh gameplay dari game ini itu si karakter utamanya adalah si Kanye West. Awal cerita dari game ini adalah si Kanye ini itu mau membuang sampah di tahun 2010 tapi malah masuk ke suatu portal. Dari portal itu tiba-tiba dia ada di tahun 3030. Nah, di tahun 3030 itu ada semacam masyarakat distopian yang dipimpin sama dewanya, yaitu karakter yang namanya itu adalah Lil B.
Di tahun ini dia melawan beberapa karakter dengan karakter rapper lainnya seperti Nicki Minaj, RSA, LL Cool J. Terus juga pemain game ini itu mesti ngelewatin banyak tantangan sebelum akhirnya karakter Kanye itu menjadi dewa dan kembali ke tahun 2010. Ya kurang lebih ceritanya tentang gamenya ya seperti itu. Tapi di tahun 2015 terungkap nih semacam hal aneh ya. Kalau pemain game, kalau lo ya pemain game gua atau lo nih memasukkan satu keyword rahasia yaitu Ascend di game ini, nantinya gameplaynya itu akan berubah. Pemain akan diajak ke stage atau area ke bagian yang rahasia. Nah, di area yang rahasia ini ada semacam QR code yang mengarahkan pemain ke semacam suatu IP. Nah, di IP-nya ini pemain akan ditanya nih data pribadinya. Kemudian ada bagian nih yang ngasih tahu pemain buat nunggu karena nantinya si pemain ini, si lo, si gue ini akan dikontak secara pribadi sama seseorang. Karena hal ini banyak orang yang percaya kalau sebenarnya game ini adalah semacam alat ya, bagian dari perekrutan aliran suatu kepercayaan. Aliran kepercayaannya itu bernama Ascensionism. Betulan di tahun game ini dirilis, aliran tersebut baru terbuka ke publik. Makanya banyak yang percaya mereka yang dikontak itu akan ditawarin masuk ke aliran kepercayaannya ini. Sampai sekarang itu nggak ada yang tahu nih maksud dari game ini itu apa, terus juga kata Ascend itu apa, gameplaynya itu gimana, maksud tujuannya dipanggilnya sama siapa, apakah itu penipuan atau gimana, kayak sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu tuh Ascensiosis, itulah itu maksudnya tuh apa. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Subscribe dan nyalain notifikasinya karena minggu ini akan ada video malam Jumat, terus juga akan ada video serba-serbi misteri, terus juga akan ada nanti minggu depan itu email berhantu, terus juga ada buat gue takut podcast horor tuh seru banget lah. Pokoknya subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.